Tanpa dua orang non-Arab ini, mungkin agama kita hari ini akan dipenuhi oleh berita bohong dan kepalsuan. Hampir di setiap kajian, telinga kita akrab mendengar kalimat hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, pernahkah kita berpikir bagaimana caranya sebuah kalimat yang diucapkan Nabi di padang pasir pada tahun 600-an Masehi bisa sampai ke tangan Imam Bukhari di tahun 800-an Masehi dengan utuh, tanpa berubah satu huruf pun, jaraknya ratusan tahun, tanpa rekaman suara, tanpa internet. Inilah yang disebut keajaiban sistem sanad rantai periwayat. Bayangkan sebuah lomba lari estafet. Tongkat estafet adalah ucapan Nabi Matan. Pelarinya adalah para perawi narator. Tugas mereka sangat berat, yaitu mengoper tongkat itu dari generasi ke generasi tanpa boleh menjatuhkannya, menggoresnya, atau mengubah warnanya sedikit pun. Begini alurnya. Pertama, Rasulullah bersabda di hadapan sahabat. Kedua, sahabat atau generasi satu mendengar dan menghafalnya di dalam kepala. Ketiga, sahabat mengajarkannya kepada tabi'in atau generasi kedua. 4. Tabi'in mengajarkannya kepada tabiut tabi'in atau generasi ketiga. Kelima, sampailah kepada Imam Bukhari atau Muslim, generasi pengumpul. Jadi, ketika Imam Bukhari menulis satu hadis, beliau tidak mengarang bebas. Beliau harus memastikan urutan nama-nama pelari estafet itu tersambung tanpa putus. Contoh bunyi hadis di kitab beliau telah menceritakan kepada kami. Guru Bukhari dari si fulan, dari sahabat Nabi, bahwa Rasulullah bersabda. Runtutan nama inilah yang disebut sanad. Jika satu nama hilang, hadis itu tertolak. Imam Bukhari dan Muslim menerapkan standar background check yang mengerikan bagi setiap orang yang namanya masuk dalam rantai tersebut. Mereka harus memenuhi syarat adil dan dabit. Adil artinya orang tersebut harus solih, jujur, tidak pernah berbohong seumur hidupnya, dan menjaga muruah harga diri. Dabit artinya orang tersebut harus memiliki hafalan setajam silet photographic memory. Sekali dengar, langsung hafal selamanya. Jika ada satu saja perawi yang ketahuan pernah lupa, pernah berbohong walau cuma bercanda, atau pernah makan sambil berjalan di pasar, dianggap kurang berwibawa, maka Imam Bukhari akan langsung mencoret hadis darinya. Beliau tidak mau mengambil resiko. Ucapan Nabi dikotori oleh orang yang tidak kredibel. Disinilah peran raksasa Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara, Uzbekistan. Bukan orang Arab, tapi Allah memberinya ingatan fotografis. Beliau rela menempuh perjalanan ribuan kilometer, menyeberangi lautan dan gurun pasir hanya untuk memverifikasi satu nama perawi. Ada kisah legendaris tentang ketatnya standar beliau. Suatu hari, beliau menemui seorang perawi hadis. Sesampainya di sana, beliau melihat orang tersebut sedang memanggil kudanya dengan karung kosong berpura-pura ada makanan agar kuda itu mendekat. Melihat hal itu, Imam Bukhari langsung memutar badan dan pulang. Beliau berkata dalam hati, kepada hewan saja dia berani menipu, apalagi kepada ucapan Nabi. Hadis dari orang itu langsung ditolak blacklist. Begitu mahal harga sebuah kejujuran di mata Imam Bukhari. Dari 600.000 hadis yang beliau hafal, hanya sekitar 7.000-an yang lolos masuk ke kitab syahihnya. Lalu ada sang murid jenius, Imam Muslim bin Al-Hajjaj. Berasal dari Naisabur, Iran, beliau adalah pengagum berat Imam Bukhari. Jika Bukhari adalah sang perintis yang perfeksionis dalam validasi, maka Imam Muslim adalah ahli strategi yang menyempurnakan sistematika penulisan. Hubungan guru murid ini sangat romantis. Pernah suatu ketika, Imam Muslim mencium kening Imam Bukhari dan berkata, "Biarkan aku mencium kakimu, wahai gurunya para guru, tuannya para ahli hadis, dan dokternya penyakit-penyakit hadis. Mereka saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan." Jika sahabat sering mendengar istilah muttafaqun alaih, disepakati oleh keduanya, itu adalah tingkatan hadis tertinggi di muka bumi. Artinya, hadis tersebut telah lolos dari saringan super ketat Imam Bukhari dan verifikasi sistematis Imam Muslim. Ibarat emas, itu adalah emas 24 karat yang kemurniannya absolut. Di balik karya besar ini, ada pengorbanan sunyi. Imam Bukhari menulis kitabnya selama 16 tahun.
Setiap kali hendak menuliskan satu hadis, beliau akan mandi, berwudu, lalu sholat istikharah 2 rakaat. Beliau tidak menulis tinta di atas kertas, kecuali hati beliau benar-benar yakin di hadapan Allah. Maka, setiap kali kita membaca, Rasulullah bersabda, di buku hadits, ingatlah perjalanan panjang kalimat itu. La telah melewati ribuan kilometer, dijaga oleh hafalan para lelaki jujur, dan disaring oleh ketelitian Imam Bukhari dan Muslim. Mereka adalah penjaga agama ini. Tanpa mereka, mungkin Islam yang sampai kepada kita hari ini hanyalah dongeng belaka. Mungkin kita bukan Imam Bukhari, mungkin kita bukan Imam Muslim. Tapi kita bisa menjadi penyambung cahaya ilmu dengan belajar dan menyebarkan yang syahih. Jangan pernah lelah ngaji, jangan pernah bosan duduk di majelis ilmu. Karena boleh jadi satu hadis yang kita pelajari hari ini menjadi penyelamat kita di akhirat nanti. Semoga sahabat Al-Huda dan Ar-Rahmah selalu diberi hati yang cinta ilmu, lisan yang menjaga sunnah, dan langkah yang istiqomah di jalan Rasulullah.